Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, adakah yang tahu tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang bisa langkah-langkahnya dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang terstruktur. Sebenarnya teks prosedur itu sangat sering dilakukan oleh adik-adik saat di rumah, di sekolah, ataupun saat beraktivitas bersama keluarga atau lingkungan sekitar kita. Miss mau bertanya nih, siapa di sini yang kalau sarapan suka meminum teh manis atau minum susu? Nah, tanpa adik-adik sadari, saat adik membuat susu atau membuat teh manis, itu merupakan salah satu contoh teks prosedur bila adik-adik terapkan dan adik-adik tulis dalam sebuah kertas. Dan yang pastinya adik-adik, jika kalian ingin membuat teks prosedur, kalian harus memperhatikan ketiga hal berikut. Yang pertama, perhatikan tujuan yang ingin dicapai dari teks prosedur yang akan kalian buat. Yang dimaksud adalah kalian harus mengetahui nih, apa sih tujuan dari teks prosedur yang akan kalian lakukan. Yang kedua adalah mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat membuat teks prosedur, di mana kalian harus mengetahui nih, apa sih alat dan bahan yang kalian perlukan teks prosedur. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat teks prosedur. Kalian harus mengetahui dan menyusun secara terstruktur langkah-langkah kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur, di mana yang pertama menggunakan kalimat tanya. Ciri-ciri teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Dan yang ketiga berisi langkah-langkah yang berurutan. Sama seperti definisi dari teks prosedur, bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah yang berurutan dan terstruktur. Yang dimaksud adalah bahwa dalam teks prosedur itu harus sesuai dengan kegiatan apa yang kalian lakukan yang pertama sampai menemukan hasil atau kegiatan terakhir yang kalian lakukan. Nah, yang keempat dari ciri-ciri teks prosedur itu adalah menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah. Bisa menggunakan kata penghubung lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Setelah mengetahui ciri-ciri teks prosedur, kita akan masuk pada struktur teks prosedur. Yang pertama, saat membuat teks prosedur, kalian harus menentukan judul dari teks prosedur. Setelah kalian menentukan judul teks prosedur, kalian harus membuat tujuan dari teks prosedur yang akan kalian tuliskan. Setelah menentukan tujuan, kalian harus membuat materi atau alat dan bahan. Setelah kalian menuliskan alat dan bahan yang kalian perlukan, kalian bisa melakukan struktur yang keempat yaitu langkah-langkah, di mana dalam langkah-langkah ini kalian akan menyusun secara rapi dan terstruktur kegiatan apa yang kalian lakukan pertama sampai pada akhir kegiatan yang kalian buat. Dan pada struktur teks prosedur yang terakhir adalah penutup. Nah, bagaimana adik-adik setelah menonton video tersebut? Apakah adik-adik sudah mengerti dan paham tentang struktur dan bagian-bagian dari teks prosedur? Miss harapkan semua sudah mengerti ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye.